Nah, ini contoh saja pengecoran pier jembatan yang sudah menggunakan slip form system. Ini sliding atau pengecoran silo bangunan bulat dengan sistem slip form on progress, masih berlangsung. Ini sama, makin lama makin tinggi. 2 pier sekaligus dengan 1 slip form tidak ada masalah. 1 pompa. Semuanya sesuai, jack yang ada di sini sudah dihitung sesuai dengan beban masing-masing. Ini aktivitas pengecoran sliding untuk selama 24 jam. Ini malam hari, lighting harus cukup. Suplai beton harus tidak boleh berhenti, harus dijaga benar-benar jangan terputus supaya tidak terjadi cold joint, sambungan beton yang tidak baik. Dia harus menolak. Ini juga aktivitas pengecoran chimney pada malam hari. Jadi memang luar biasa. Dan ini contoh juga semakin tinggi. Nah, ini adalah informasi mengenai hanging platform. Ini juga hanging platform untuk finishing. Nah, untuk silo itu dirangkai sekaligus bisa. Nanti satu pompa yang lebih besar, jack hidroliknya tentu lebih banyak. Bisa 2, 3, 4 silo, satu set. Jadi sekali naik bisa. Atau bikin dilatasi juga bisa masing-masing, cuma kelihatannya platform harus diputus, jangan digabung. Kalau digabung berarti satu pompa yang besar, cek hidrolik besar, supply beton harus cepat karena tidak boleh satu silo udah setting sini belum, itu tidak boleh, semua harus settingnya harus berbarengan. Jadi supply betonnya, manpower harus dihitung benar-benar, supply beton benar-benar, supply besi semua harus dihitung benar-benar supaya setting time-nya samaan. 3 silo ini tidak boleh 2 atau 1 silo saja yang setting, lain belum waktu jacking bisa-bisa betonnya runtuh ke bawah. Jadi itu semuanya harus diatur, semuanya harus direncanakan dengan baik. Ini ada sedikit hanging platform untuk penjelasan saja. Nah, ini proses faktor safety juga di sini supaya hanging platform tidak bikin orang takut, tidak bikin orang nervous. Nah, ini ditutup, tapi ada lampu lighting di dalam supaya aman. Di samping material jatuh ke bawah juga membahayakan orang di bawah. Nah, ini adalah modul slip form untuk chimney yang mengecil ke atas. Chimney itu kan cerobong asap itu mengecil ke atas. Nah, ini sama, dibikin sudah miring dari awal. Miring ke atas dengan sudut sesuai dengan desain, dan ini ikut pakai hidrolik semua. Untuk mengecilkan panel itu pakai hidrolik di sini. Nanti kalau udah overlapnya banyak diganti seperti itu. Nah, ini adalah contoh bangunan chimney, katakan tinggi 200 meter, puncak, sudah sampai di puncak dia. Ini slip form masih ada. Nah, ini setelah selesai dibongkar dismantle, ini kondisinya. Inilah contoh penggunaan slip form system untuk berbagai bangunan, solusi mempercepat, solusi waktu, efisiensi waktu dan biaya. Nah, aktivitas supporting tim konstruksi yaitu dia memasang jack rod selama sliding, memasang besi selama sliding, terus fabrikasi bekasting opening itu buka-bukaan pintu-pintu itu bekasting kan harus sudah disiapkan di awal. Nah, itu waktu sliding dipasang berbarengan, pasang di dalam panel itu. Nah, itu tugasnya tim pelaksana dan jajarannya. Menyiapkan mechanical, electrical, dan lighting, itu ada ME, kita kontrol panel dinding slip form tetap bersih dan licin supaya tidak terjadi jam, macet. Waktu di jacking pernah kejadian, jacking tidak mau naik, ternyata sudah lengket antara panel dengan beton, itu juga tidak boleh terjadi. Itu berbahaya. Monitoring leveling, presisi slip form system. Nah, untuk engineering sebelum dimulai harus tahu
formula komposisi beton dengan selam yang lebih tinggi 12-14 cm. Nah, karena waktu silifoam terlalu selam yang rendah itu tidak mungkin, karena dia harus cair, harus keadaan initial setting mulai mengeras baru bisa. Kalau dia dalam keadaan lunak terus tidak, atau keras cepat, itu tidak boleh juga. Jadi harus dibikin formulanya. Soft drawing untuk opening, rebar cutting tadi, khususnya yang besi horizontal yang di bending, itu sudah disiapkan dari awal. Bisa material aditif untuk menentukan formula beton, setting time beton, kemudian terlibat operasional silifoam selama pengecoran sliding. Komunikasi antara orang pengecoran, pekerjaan sipil dengan tim operator, timnya silifoam itu harus berjalan dengan baik. Kira-kira demikian penjelasan sedikit tentang silifoam yang sudah banyak digunakan sejak dahulu sampai sekarang, khususnya bangunan silo semen, silo pupuk kimia, silo chimney, cerobong asap di PLTU itu, terus core wall gedung itu adalah bangunan untuk lift. Nah, biasa buat lift. Kalau biasa makanya bangunan gedung itu kalau pakai silifoam dia lebih tinggi duluan core wall-nya, baru lantai mengikuti. Biasanya 2, 3, 4 lantai itu ketinggalan, lantai ketinggalan oleh core wall. Nah, itu kira-kira pengalaman yang kita sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Pengalaman juga satu lagi nih. Terus kalau kita bikin silo jauh dari kota, katakan saya pernah di pinggir Sungai Mahakam, tidak ada apa-apa tahun 96 itu. Ada cuman sedikit akses pinggir Sungai Mahakam, rawa-rawa, kemudian tidak ada batching plant, tidak ada tower crane di situ, tidak ada service crane. Apa yang kita lakukan supaya silo yang tingginya katakan 45 meter harus jadi? Nah, pikir sendiri. Nah, akhirnya kita sediakan hoist namanya, menara hoist, konkret hoist. Kita siapkan winget atau mixer lapangan yang bisa memproduksi 500 liter per molen itu. Nah, segala macam lah. Nah, itu akan kita bahas di video berikut nanti. Kita siapkan dulu bahannya bersama dokumentasinya, baru kita siapkan. Jadi tidak ada kendala apapun, walaupun jauh dari alat-alat yang mumpuni, tapi kita apa adanya. Kalau kita memang punya niat, ya ada jalan. Bikin silo semen tidak ada fasilitas yang baik, tapi tetap bisa jadi. Saya rasa demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan